Nama saya Julius Edison Dara, asal sekolah SMP Negeri 3 Maumere. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat kan? Tujuan pembelajaran melalui aktivitas observasi langsung, belajar mandiri, membaca literasi, peserta didik dituntun dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi, gangguan, dan upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi dengan tepat. Setelah menonton video tentang gangguan sistem ekskresi pada manusia, peserta didik dapat mampu membuat karya tulis tentang menjaga kesehatan sistem ekskresi dengan baik. Sebelum kita melanjutkan materi, paminta kepada anak-anak untuk membuat kolasi diri. Anak-anak paminta untuk menyiapkan buku tulis, kertas, dan lem untuk membuat ilustrasi dalam diri kita sendiri dalam bentuk kolase diri. Tujuan dari kolase ini untuk melatih peserta didik merefleksikan tentang disiplin, gotong royong, tata tertib, dan sadar pada pikiran dalam mengemukakan pendapat dengan baik, membiasakan kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Selanjutnya, anak-anak, perhatikan video tentang sistem ekskresi pada manusia. Dan selanjutnya, berdasarkan video yang diamati, peserta didik mendata struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia yang terdapat pada video yang barusan kita tonton. Di akhir pelajaran ini, Pak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk merefleksikan materi yang barusan kita pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Pak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk merefleksikan dengan menggunakan latihan menyadari kondisi tubuh tentang pentingnya kesehatan dan menjaga sistem ekskresi pada tubuh manusia.
Pengalaman saya pada saat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional, yang mana pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu proses pengajaran yang efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami suatu informasi baru untuk semua peserta didik dalam ruang kelas yang beraneka ragam, yang mana pembelajaran terfokus pada konsep dan prinsip pokok materi pembelajaran. Dengan konten, evaluasi, dan kesiapan belajar. Dan kaitan dengan pembelajaran keterampilan sosial emosional, yang mana pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah mengelola dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Dan pada saat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya memerlukan suatu proses pembelajaran dengan keanekaragaman anak. Hal positif yang saya lakukan ialah saya harus mengetahui kemampuan dan bakat serta keterampilan dalam diri anak, sehingga apa yang saya berikan materi mereka mampu menguasai, karena pada anak yang masih berpikir lamban atau pas-pasan, sehingga saya harus sedemikian rupa untuk memberikan pemahaman dengan cara memberikan motivasi, penguatan kepada murid, serta saya harus membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat kepada murid, sehingga tercapailah pemenuhan kebutuhan pembelajaran setiap anak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang mana guru harus meningkatkan kualitas belajar murid, dalam hal ini seorang guru perlu memahami kebutuhan dan profil murid. Dan kebutuhan belajar murid dilihat dari 3 aspek, yakni kesiapan belajar murid, minat, dan profil murid. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ialah menetapkan tujuan pembelajaran dan menganalisis tujuan pembelajaran. Dengan memetakan strategi belajar murid di kelas, yakni sesuai dengan minat, profil belajar, kesiapan, dan masalah. Dalam hal ini, di dalam kelas, seorang guru atau saya mengelompokkan anak yang belum memahami dan anak yang sudah memahaminya. Dan dalam proses pembelajaran, saya harus menentukan strategi penilaian, yang mana strateginya meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sedangkan penilaian, saya harus membuatkan asesmen sesuai dengan kebutuhan murid.
Sedangkan dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional dititik beratkan dalam 5 komponen, yakni kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan ruang lingkup dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional dititik beratkan dalam 3 komponen utama, yakni rutin, terintegrasi dengan mata pelajaran, dan protokol budaya lingkungan sekolah. Hal yang saya peroleh dalam pembelajaran berdiferensiasi ialah yang mana selama ini mungkin saya lakukan, namun saya belum memahami pembelajaran yang berdiferensiasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya belajar dan akan mengaplikasikan di kelas selanjutnya, yang mana pembelajaran diferensiasi yang sesungguhnya bahwa pembelajaran yang mana guru harus lebih kreatif dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat kepada murid, sehingga anak tidak merasa jenuh dalam proses belajar dengan memperhatikan setiap pemenuhan kebutuhan murid. Sedangkan dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional, saya harus memahami setiap anak untuk berpikir hal yang positif terhadap diri sendiri, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dan dapat memenuhi kebutuhannya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, sehingga dapat memenuhi tujuan hidup dan membuat mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Hal-hal yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran berdiferensiasi, yakni saya harus memahami kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan profil belajar, minat. Sedangkan dalam pembelajaran sosial emosional, saya harus menerapkan 5 kompetensi, yakni kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup secara rutin, terintegrasi dengan mata pelajaran, dan protokol budaya atau aturan sekolah yang telah disepakati. Saya merefleksikan pembelajaran saya lakukan selama ini yang belum sesuai dengan pemenuhan setiap peserta didik. Dalam hal ini, saya hanya menargetkan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menerapkan dan mensosialisasikan atau berkolaborasi dan berbagi bersama rekan yang ada di sekolah untuk
membuat kesepakatan bersama peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, yang mana seorang guru harus lebih berkreatif dalam merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi proses pengajaran sehingga anak tidak merasa terbeban dalam pemenuhan sebuah kurikulum di satuan pendidikan. Dan seorang guru harus berkolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah, sehingga anak lebih memahami dan mengekspresikan dirinya, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Guru penggerak adalah agen perubahan dan pemimpin pembelajaran yang mampu berkolaborasi. Seorang guru harus memahami karakteristik anak sebagai bentuk pemahaman kepada sang anak. Profil pelajar Pancasila akan terwujud dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dalam prakteknya berpihak kepada murid dengan filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, diterapkan dalam budaya positif dengan nilai dan peran pendidik dan tertuang di dalam visi dan misinya. Visi dan misi guru penggerak sesuai dengan nilai dan peran ialah membangun profil pelajar Pancasila melalui budaya positif dan ekosistem sekolah yang memenuhi kebutuhan belajar individu setiap muridnya sehingga tercapai merdeka belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam filosofis Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Salam bahagia, merdeka belajar, guru penggerak.